Oke, boxnya kayak gini bro. Di depan sangat Chinese sekali ya. Hanya ada tulisan China, itu saya nggak paham apa, mungkin Bapumet kali ya. Lalu di sini ada Holiver, karena kit ini keluar dua versi ya, yang satu Holy version, yang satu Shadow version atau apa itu yang warna hitam ya. Di sini ada teks-teks Cina dan sangat Chinese sekali emang. Di sini ada logo brand Chang Toys-nya ya, dan itu trademark, ada R-nya juga. Bagian sisi samping kirinya kontennya ya, mungkin untuk isinya kali ya. Dia dapat stand base juga, lalu aksesorisnya di sini, backpack dan arm set dan sebagainya. Lalu dia dapat alloy ya, ini alloy atau metal frame, lalu inner frame-nya, dan posisi udah ada armornya ya gitu. Lalu beberapa arm set di sini ada warna hijau juga, itu di sini juga. Lalu stand base-nya yang kayak lumayan gede ya, sama ada kartu atau stiker, saya kurang paham. Di sini ada kayak yang di highlight itu kayak stiker yang glow in the dark gitu ya, fluorescent stiker gitu di sini terangannya. Lalu di sini ada metallic paint atau ini coatingan berarti ya, yang warna emas atau warna goldnya ini. Di samping kanannya ada actionnya ya, kayak gitu. Di atas cuma ada China Model Toys sama Treasure Gallery, saya kurang paham maksudnya apa. Lalu ini itu kayak judulnya gitu ya, atau untuk brandnya gitu ya. Kalau misal SNAA ya Round Table Series gitu. Sama dia segel ya guys, ini saya nggak tahu tag apa, nanti dilihat aja di bawahnya. Sama kayak actionnya gitu. Di bagian belakangnya sangat komplit sekali ya untuk spesifikasinya ya, nama, lalu ini ada kode name-nya kayak gitu. Bahan-bahannya, spesifikasinya lah intinya, sama regulasinya itu, sama mungkin ini media sosialnya Chang Toys ya, karena ini ori. Bahkan ada hologram, stiker hologram juga di sini untuk mungkin cek keasliannya. Lalu ada barcode dan sebagainya seperti itu. Untuk desainnya font-fontnya lumayan kecil ya, lumayan gede ya, dan kurang padat. Emang dari looks desain box artnya Chinese banget sih guys. Nggak usah banyak lama-lama, kita langsung buka segelnya ya guys. Untuk kit ini saya beli offline ya, di Logo Shop Semarang, dan saya dapat di harga 700.000 guys, karena saya pembeli lama mungkin ya. Kalau di online tuh sekitar 700 berapa gitu kalau yang ready. Kalau yang PO mungkin lebih murah lagi kalau kalian ada yang ikut PO ya. Kayak gini guys, kita buka dulu. Ada penutupnya kayak gini ya, sangat premium sekali karena dia produk original mungkin itu. Langsung di sini, oh benar itu stiker untuk stand base-nya kayak guys. Oh benar itu stiker untuk di bawah stand base-nya, itu di plate-nya ya, kalau kayaknya ya. Plastiknya model clip kayak gini. Lalu ini mungkin water slide decal apa ya, kita buka aja langsung. Oh ya, ini water slide decal guys, dan kayaknya banyak kayak gitu ya, beberapa lembar, ada yang kecil ada yang gede kayak gitu ya, water slide decal. Lalu manual booknya ditaruh di atas dia guys, model buku ya, di staples.
Lanjut kita lihat langsung part warna merah. Yang merahnya itu agak ngedop guys, ini guys. Kalau di kamera mungkin kurang kelihatan, tapi dia agak ngedop. Lalu part mungkin ini bagian framenya ya, bagian armor putih, part clear warna hijau stabilo, yang saya seneng sih kalau hijau stabilo, dan lumayan clear ya, lumayan bersih ya, nggak butek. Lalu part frame lagi, part frame masih part clear lagi warna hijau, kayaknya buat sayap itu. Lalu part frame sayap mungkin ini backpack, part armor lagi, kaki mungkin atau tangan, saya kurang paham sama. Lalu ini kayak PC gitu ya untuk persendian ya, itu ada yang copot guys. Lalu part coatingan ini untuk aksen-aksen warna goldnya itu ya, part biru yang warnanya agak ngedrop juga, mirip yang merah tadi. Part merah lagi bagian backpack. Lalu ini sama E2, ini kurang paham kenapa cuma satu piece kayak gini doang guys. Lalu stand base-nya kayak gini flatnya ya. Dan terakhir untuk metal frame-nya ya, metal in frame mungkin kali, karena ini perpaduan alloy aluminium kayak apalah alloy intinya, sama ada plastiknya juga, tapi udah pre-built gitu ya, jadi dia udah kayak dipasangin kayak gitu. Dan ini lumayan berat juga beneran, untuk harga 700 ribuan udah dapat metal frame sih, lumayan sih ya kalau dilihat awal kayak gini. Oke, seperti itu guys untuk kualitas plastiknya. Kita buka satu aja kali ya, yang untuk warna putihnya. Lumayan solid sih guys untuk warna putihnya warnanya juga agak ngedop ini ya, BTW ya. Dan dia ada emblemnya di sini ya, Changtoys ya, karena produk ori kayaknya harus banget ya dia nampilin brandnya ya. Ini kayak gitu. Lihat untuk yang coatingannya ya guys, untuk part warna gold ini, goldnya bukan gold yang glossy tapi yang agak ngedop ya. Kita mungkin coak dikit ya untuk lihat ketebalannya, kayak gitu sih. Paling di kamera kurang kelihatan guys. Lumayan guys, udah kayak gitu ya kali ya. Untuk metal in frame nya kayak gini guys. Yang untuk part bagian badan ya, saya ambil contoh itu, dia perpaduan alloy sama ABS. Mungkin itu aja guys, ini mejanya nggak cukup. Kita lanjut ke proses perakitannya aja guys di sini guys.
Untuk jadinya seperti ini bro, Baphomet War of the Gods ya. Untuk perakitannya sama mirip ya, 1112 sama SNAA, khususnya yang round table yang udah pernah saya rakit kayak gitu, feelnya mirip-mirip gitu. Sedikit keras tapi presisi gitu. Untuk materialnya sih lumayan bagus dia ya. Oke, kita lihat bentuknya kayak gini bro, dan sangat minim aksesoris emang ya, karena emang ada di backpacknya, itu dia mainnya di backpack. Kita lihat langsung detailnya aja ya, detailnya lumayan oke. Banyak panel lain di armornya kayak gitu. Segi penguncian tiap armornya dia mirip SNAA beneran ya. Jadi biasanya armor tuh kiri kanan terus dikunci di tengah kayak gitu, misal kayak gini ya, ini kiri kanan, dia ngekunci di tengah kayak gitu. Dan sayang sekali unit yang saya dapat tuh agak reject guys, atau apalah, minus lah, karena frame metalnya tuh nggak ada lubang untuk lehernya. Jadi saya sedikit ngakalin ya. Oke, kita lihat untuk detail-detailnya aja ya. Di sini ada gimmick-gimmick untuk co-pilotnya di dalam sini, lewat atas kayak gini dia. Tipenya yang lewat atas kayak gini. Nggak gitu kelihatan sih di kamera untuk pilotnya di dalam. Lalu detail-detail ya standar MG lah ya. Untuk ininya detail pinggir soldiernya kayak gitu. Lalu untuk kayak efek gimmick pistonnya itu ada ya di sini. Untuk detailnya ini banyak part clear hijau-hijau kayak gini ya, yang katanya itu fluorescent ya. Ini ada part clearnya juga, bisa dipasang di sini guys untuk part clear hijau, efek api-apinya kayak gitu. Dan ada di sini banyak part kecil-kecil aksen hijau-hijaunya, bahkan di sini juga ada. Itu nice sih. Lalu untuk part goldnya itu, aksen goldnya lumayan banyak ya, bener-bener mirip sama SNAA, cuma nggak sefrontal SNAA sih kalau menurut keyakinan saya ya, karena kalau SNA itu terlalu banyak part yang diulang-ulang gitu. Kalau ini sih lumayan banyak juga goldnya, cuma beda-beda gitu. Oke, lanjut kita lihat artikulasinya ya. Untuk lengannya kayak gini guys. Kita mungkin lepas dulu ya backpacknya ya. Tangannya bisa lancar dan ini loose ya. Nih untuk sikunya dia lumayan loose. Naik turunnya nyamping kayak gini bro. Bisa dinaikin dikit soldier armornya. Untuk naiknya segini mentok dia. Lalu ini bisa diputar biasa ya, double join jelas. Sikunya kayak gini double join. Lalu pergelangan tangannya dia per ada di arm setnya itu udah kayak gini guys ya, udah ada engselnya di tiap arm setnya ya. Jempolnya bisa ya untuk standar MG, cuman nggak sampai yang keempat jari lainnya. Dan di sini ada gimmicknya kayak gini guys di lengannya sini. Ini ya kayak mirip Sinanju kemarin ya. Kalau saya nyebutnya Z joint ya, ini kayak bisa zigzag gitu, maju mundur. Lalu waistnya bisa dibuka mentok segini, kiri kanan side skirtnya mentok kayak gitu. Lanjut ke hip jointnya ya. Hip jointnya ada efek pistonnya juga di samping kanan kiri.
untuk kiri kanannya kayak gitu, lalu ke depan belakangnya mentok segini ya, lumayan hand grenade sih itu. Seperti yang saya bilang, even dia pakai metal frame pun tetap kalau loose ya loose aja gitu guys. Untuk muternya bisa ya mentok full 360 derajat, untuk ke depan ke belakang kayak gitu mentok segitu. Untuk kepala sebenarnya saya kurang valid ya untuk pengetesan artikulasinya, karena ini udah dari awal tuh udah modif gitu ya, modifan gitu ya, udah nggak aslinya seperti itu. Bisa maju mundur dikit kayak gitulah. Lalu lanjut ke kaki ya, kaki bisa mentok segini, ke belakang juga mentok segini. Lalu dia mirip kan sama SNA ini untuk mekanisme untuk selakangannya dia mirip, bisa turun kayak gini, naik turun per satu-satu gini, lalu bisa diputer ya. Dan nah itu halus banget sih untuk sebelah yang kiri, terutama punya saya halus banget guys. Posisi nyamping gini bisa mentok guys untuk perputarannya. Untuk lututnya kayak gitu ada gimmick piston juga, dan itu warna merah, aneh banget guys. Ini aneh sih kalau warna merah, karena nggak ada engsel merah selain itu doang. Nggak tahu saya maksudnya gimana itu gimmicknya kayak gitu. Ini bisa dibuka kayak gini guys untuk penutup lututnya ya, dikit aja sih segitu doang, mentok segitu ya untuk lututnya ya, nggak bisa lebih ngelipet lagi ke pentok ini, thruster belakangnya ini. Dan untuk feelnya seret sih itu, sampai ada suara kan. Untuk thrusternya mirip-mirip Barbatos emang ya ini ya. Ini bisa naik ke sini, bisa turun, buka gitu. Lalu penutup pergelangan kakinya kayak gitu guys. Dia ball joint dan ball joint plus naik turun gitu. Lalu untuk telapak kakinya ya, kita coba apakah bisa muter. Sebenarnya bisa itu guys, cuman loose ya ini ya. Lalu untuk yang bawahnya bisa mentok segini, is nice guys, bisa sampai turun segini. Dan ini konstruksinya mirip kayak Iron Blooded Urban ya, dia pakai buletan kayak gitu, tapi dia pre-build karena metal framenya in frame metalnya itu. Bagian belakangnya untuk waistnya bisa dibuka kayak gitu, ini bisa dibuka kayak gini. Dan ini kalau mode yang tanpa backpack dia dapat adaptor penutup kayak gini ya, dimasukin situ, tempel aja. Untuk artikulasinya sepertinya sudah semua guys. Lanjut ke backpacknya dulu ya. Backpacknya seperti ini ya, tahulah ini siluetnya apa, mirip siluet backpack di Destiny ya. Ini bisa kayak gini guys, dan ini sedikit loose ya, ini ball joint BTW. Dan dia ada sistem pengunciannya gitu guys. Ini dia ada kayak garisnya gitu di bawahnya, itu di bawahnya ada kayak penguncian gitu. Nggak gitu kelihatan ya di kamera ya, cuman dia ada pengaitnya gitu biar fix position gitu. Dan lumayan loose. Untuk konektornya dia bisa digerakin dikit. Nih konektornya yang kotak ya, mungkin ini bisa dicoba di MG yang lain, mungkin yang Gundam ya, yang bootleg pun. Lalu engselnya seperti ini guys, mirip apa ya, mirip wing Gundam ya, itu bisa naik turun sampai segini. Lalu part merahnya
mereka independen ya, bisa diputar sendiri-sendiri, dan ada pengunciannya juga sebenarnya, cuma nggak begitu kelihatan di kamera. Dia ada tiga segmen sayap kecil di sini ya, lumayan oke sih kalau saya sih ininya, kuat sih, walaupun untuk backpack ini dia nggak dapat metal frame-nya ya, beneran full plastik semua. Ini ada kayak tanduknya itu fix position, nggak bisa digerakin. Udah itu aja sih. Lalu kalau kita pasangin efeknya ya seperti ini guys, part clear hijaunya kayak gini guys, backpacknya guys, dan itu harus dibuka full kayak gini tuh ya, mirip Destiny lah kayak gitu. Part clearnya sih kalau untuk materialnya sih bagus guys, untuk yang part clearnya itu lemes-lemes gitu ya. Lalu kita lihat untuk senjatanya ya, atau sabitnya itu dia ada kayak gininya ya, thruster, efek-efek tank-tankan kayak gitu nih, kayak tank buat tenaganya mungkin. Lalu dia ada 3 bolongan di sini, yang dimana itu beneran ngekunci untuk jari-jarinya ya. Jadi kayak gini guys, dia untuk khusus yang arm set, untuk yang ngegenggam ya, dia bisa masuk ke sini, jadi beneran kuat ya. Tapi untuk yang ngebuka, arm set ngebuka dia tidak ada, dia halus kayak gitu, khusus yang ngegenggam doang. Untuk artikulasinya nggak ada sih guys, untuk senjatanya ini nggak ada gimmick, nggak ada artikulasinya, dan menurut keyakinan saya ya, terlalu lebay sih guys. Untuk bentuknya itu kayak apa ini, tengkorak sapi di gurun gitu ya, atau Shaman King atau apalah itu. Dan itu nggak ada, kalau di sini dia bisa diputar dikit gitu, ada engselnya gitu, it's nice guys. Cuman dia beneran udah nggak ada apa-apanya, udah kayak gitu doang. Cuma ini bisa dilepas, efek api-apiannya itu, dan menurut saya sih lebay sih guys. Lalu untuk buntutnya ini mirip banget sih, mirip mekanismenya, mirip Barbatos Lupus banget ya, Lupus Rex ya. Dia pakai kawat kayak gini, lalu dia harus nambah kawat plus konektor kayak gini untuk dia masuk ke sini, dan dia masuk ke sini guys. Nah, dan kalau udah nggak mau pakai itunya, tinggal dilepas lalu colok sini, dan itu termasuk panjang ya. Nggak ada storage untuk penyimpanan senjata ya di sini ya. Dia benar-benar harus dipegang atau mau dilepas kayak gitu guys, untuk sabitnya ya. Untuk durabilitasnya ya inilah, beneran hand grenade guys, untuk khususnya untuk kaki ya, karena dia lumayan berat ini. Untuk part alloynya itu, metalnya itu lumayan berat, jadi dia nggak ada ngegigitnya ya di selakangannya, itu bener-beneran lus punya saya guys. Kaki yang gampang lepas emang. Lalu guys udah mulai lepas itu, bener kan, guysnya udah lepas ya. Ini juga kayak gitu, ini bukannya merotolin ya, emang kita ngetes durabilitasnya kayak gitu, copot semua ya. Ya kayak gitu guys, untuk uji durabilitasnya lumayan hand grenade ya. Untuk sisa partnya kayak gini guys, kita dapat 5 arm set ya. Kita dapat 5 arm set di sini. Lalu ada yang clear juga untuk cakar-cakar kayak Guts Gundam itu ya, kayak Guts Gundam itu ya.
Lalu ini sisa-sisa untuk yang part simetris yang harusnya untuk part single, cuman dia di runner yang simetris kayak gitu, jadi dia sisa kayak gitu. Itu doang sih untuk sisa partnya. Perbandingannya seperti ini guys, sama Freedom versi 2 dari Daban, Shinanjo Comet Technology, Astray Mars Jacket. Untuk kesimpulannya ya ya tadi dibilang di awal tadi ada beberapa parts yang cacat ya, dan ternyata di grup itu saya lihat ada yang sampai runnernya itu kosong, bener-bener kosong, jadi nggak ada moldingannya, itu dia nggak kecetak kayak gitu. Dan untuk saya gacanya dapatnya yang itu, untuk lehernya nggak ada, untuk lubang buat leher di badannya nggak ada. Lalu untuk feelnya mirip SNAA, pengunciannya mirip kayak gitu. Untuk armornya lumayan keras juga, ada beberapa part detail-detail kecil yang gampang lepas ya. Saya juga pakai ini guys, pakai lem dikit di detail ini ya, soldiernya ya. Untuk kualitas materialnya bagus sih, empuk, dan untuk panel lainnya nggak gampang ninggalin bekas ya kalau misal kita ngehapus di panel lainnya, karena kebanyakan panel lainnya itu dia dalam guys. Lalu terlalu banyak part gold dan part clear ya, terlalu lebay sih untuk weaponnya sih menurut kepercayaan saya ya. Manualnya sedikit ngebingungin, dia nggak kayak yang MG biasanya. Untuk arah panahnya ini pemasangan satu layer atau lebih, harusnya kan ada nomor 1 yang mana dulu, lalu biar nggak ketumpuk. Dan kadang kita lompat-lompat gitu guys, untuk step-stepnya itu lompat-lompat kayak gitu, jadi sering bikin lupa juga sih kalau habis pegang ini, nggak berurutan kayak gitulah, sedikit ngaco sih untuk manualnya ya. Untuk segi penampilannya dia mirip siluetnya gabungan dari Barbatos ya. Untuk kepala, kaki, dan lengan itu proporsionalnya, walaupun nggak, untuk lengan nggak sepanjang Barbatos Lupus Rex karena dia panjang banget bener, tapi untuk bentukannya bulky kayak gitu, dan kepalanya sangat mirip. Untuk vivinnya itu BTW, untuk kepala vivinnya ini saya repaint pakai pilok biasa, itu murahan gitu. Lalu saya clear karena saya pengennya kuning bukan gold kayak gitu. Itu doang sih. Lalu mirip backpacknya, beneran literally mirip Destiny ya, siluetnya dari Destiny. Kalau secara keseluruhan saya lihatnya malah mirip siluetnya Imperial Dramon ya, kalau yang paham nggak, kalau yang tahu kalian yang nonton Digimon yang warna hitam itu, karena untuk sayap-sayapnya kayak gitu mirip banget untuk shape keseluruhannya ya. Dan untuk weaponnya ya apa sih, Deadside sih ya, mirip Deadside juga sih. Jadi ini Mochin yang dalam tanda kutip ngambil beberapa siluet dari Gundam kayak gitu, bahkan ada Imperial Dramon yang dijadiin satu untuk sebuah original kits. Itu menurut saya it's nice guys, menurut kepercayaan saya ya. Kepalanya lumayan lucu sih guys, kayak badut gitu, kurang garang sih untuk kepalanya, mukanya. Jadi seperti itu guys pembahasannya untuk Baphomet dari Changtoys 1/100. Makasih yang udah nonton sampai menit ini, videonya lumayan panjang. Kalau kalian berkenan ya silahkan subscribe atau like, kalau nggak suka ya monggo aja. Nextnya saya mungkin rakit apa gitu ya, mungkin ngelanjutin seri Freedom lagi yang HG mungkin. Oke, makasih, see ya di next video.